Halo, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh waktu sebuah organisasi yang harusnya jadi panutan, malah jadi pusat kontroversi? Nah, belakangan ini kayaknya itulah yang lagi terjadi di Indonesia dan ini melibatkan nama besar, Nahdlatul Ulama. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita coba urai bareng-bareng benang kusut ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa coba hubungannya antara seorang komedian yang dilaporkan ke polisi sama izin tambang yang super kontroversial, terus ditambah lagi sama perebutan kuasa di internal? Kelihatannya sih tiga hal ini nggak nyambung ya kan? Tapi ternyata semua jalan ini berujung di satu titik yang sama, Nahdlatul Ulama atau NU. Dan untuk membongkar ini semua, kita bakal lihat dari sudut pandang yang menarik banget, yaitu dari Yeni Wahid. Oke, untuk bisa paham ceritanya, kita harus mulai dari dalam dulu nih. Jadi semua ini berawal dari sebuah konflik internal yang, ternyata cukup dalam di level para elit pimpinan NU. Yeni Wahid sendiri menggambarkannya dengan tajam banget loh. Kata beliau, apa yang terjadi di internal NU sekarang ini itu nggak lucu, tapi tragis sekali. Coba bayangin, para elitnya malah sibuk rebutan posisi, rebutan hal-hal duniawi, termasuk, yaitu tadi, konsesi tambang yang bakal kita bahas lebih dalam lagi. Terus dampaknya apa buat kita semua? Gini, energi yang harusnya bisa dipakai buat ngurusin kemiskinan jutaan warga, buat ningkatin pendidikan, atau buat ngatasin stunting, malah habis buat konflik internal aja. Jadi, ini bukan lagi sekedar masalah internal NU, tapi ini soal kehilangan kesempatan besar buat bangsa kita. Sayang banget kan? Nah, dari konflik internal tadi, kita pindah nih ke keputusan yang benar-benar memicu perdebatan di seluruh negeri, yaitu soal NU yang menerima izin usaha pertambangan. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu konsep penting banget yang perlu kita pahami bareng. Namanya otoritas moral. Anggap aja ini adalah aset paling-paling berharga buat organisasi keagamaan. Gampangnya gini, otoritas moral itu kepercayaan publik. Kepercayaan bahwa organisasi ini bakal selalu menyuarakan kebenaran dan nggak bisa dibeli atau dipengaruhi sama kekuasaan dan uang. Nah, ini dia nih, inti dilemanya. Di satu sisi timbangan, ada janji manis soal kemandirian finansial dari tambang. Tapi, di sisi lain, menurut Yeni Wahid, taruhannya itu jauh lebih besar. Kita ngomongin soal kredibilitas, independensi, dan bahkan potensi terlibat dalam kerusakan lingkungan. Suara kritis yang selama ini kita andalkan bisa-bisa malah jadi bungkam. Dan kutipan ini benar-benar menggambarkan kontradiksi moral yang tajam banget. Dengerin deh, ini yang dikutip oleh Yeni Wahid. Kita ini mendoktrin umat agar menjauhi panasnya api neraka, tapi ini malah mendekati panasnya tambang. Ironis banget kan? Organisasi yang ngajarin umatnya buat jauhin api neraka, malah deketin panasnya api batu bara. Terus solusinya gimana dong menurut Yeni? Jawabannya tegas dan lugas. Kembalikan izin itu. Buat beliau, potensi kerusakan moral dan lingkungan itu jauh lebih gede daripada keuntungan finansial, yang mungkin ujung-ujungnya cuma dinikmati segelintir elit aja. Harusnya kata beliau, NU kembali ke akarnya. Fokus ke hal-hal yang beneran dirasain umat, kayak bangun sekolah dan rumah sakit. Oke, sekarang coba kita lihat dari kacamata yang lebih luas lagi ya. Karena ternyata kontroversi NU ini nyambung ke obrolan yang lebih besar lagi soal kebebasan berpendapat yang pusatnya ada di kasus komedian Panji Prawikaksono. Dan di sini, filosofi dari almarhum ayahnya, Gus Dur, jadi landasan argumen Yeni. Kata Gus Dur, jangan takut untuk dikritik, tapi takutlah kalau sudah tidak ada lagi kritik. Intinya, kritik itu bukan serangan. Justru itu tanda kalau demokrasi kita sehat. Malah, kalau kritik udah nggak ada, nah itu kita baru harus waspada. Menurut Yeni, Panji itu sebenarnya cuma jadi corongnya kegelisahan publik yang emang udah ada. Jadi, kalau dicoba dibungkem lewat jalur hukum, ya nggak bakal ngilangin masalahnya. Malah sebaliknya, tekanan di bawah permukaan itu bakal makin besar. Kayak bom waktu. Nah, ini dia efek domino yang dikhawatirkan oleh Yeni Wahid. Coba kita lihat urutannya. Pertama, kritik dibungkam. Habis itu, rasa takut mulai menyebar di ruang publik. Keresahan yang gak punya jalan keluar ini akhirnya numpuk terus di bawah permukaan. Sampai pada satu titik, boom, meledak jadi sesuatu yang jauh lebih besar dan gak bisa dikendalikan. Nah, di tengah situasi di mana banyak orang kecewa sama tokoh dan institusi, muncul pertanyaan yang penting banget. Kalau kita udah nggak bisa percaya sama orang, terus kita harus pegangan sama apa dong? Ini pertanyaan yang relevan banget buat kita semua kan? Waktu pemimpin atau institusi yang kita percaya ternyata bikin kecewa,
Terus kita harus naruh kepercayaan kita di mana? Jawaban dari Yeni Wahid ternyata sangat jelas. Jangan lagi fokus ke figur atau orangnya, tapi fokuslah ke nilainya. Kenapa? Karena manusia bisa salah, institusi bisa keliru, tapi nilai-nilai kayak keadilan, kemanusiaan, dan kebangsaan itu bakal abadi. Inilah kompas kita yang sebenarnya. Dan buat nunjukin seberapa serius prinsip ini, Yeni cerita soal pengalaman pribadinya. Jadi Gus Dur pernah loh ngomong di depan umum kalau beliau bakal mecat Yeni, anaknya sendiri, dari partai kalau sampai nggak berpihak sama rakyat. Ini bukti nyata banget kan kalau nilai itu harus selalu di atas loyalitas pribadi, bahkan di atas keluarga sekalipun. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Disinilah semua kepingan puzzle yang tadi kita bahas nyambung jadi satu pertanyaan yang paling mendasar, soal akuntabilitas. Coba bayangin skenario ini deh. Kalau para penjaga, yaitu organisasi-organisasi yang kita percaya sebagai benteng moral bangsa, ternyata mulai goyah. Terus siapa lagi yang tersisa buat bicara atas nama rakyat? Ini bahaya banget, karena menciptakan kekosongan kepemimpinan moral. Padahal kan pada dasarnya peran organisasi kayak NU itu ya jadi penjaga moral. Tugasnya ya buat ngingetin pemerintah biar adil, biar hukum itu nggak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Itulah fungsi krusial mereka dalam demokrasi kita. Dan pada akhirnya, semua argumen dari Yeni Wahid ini mengerucut ke satu pesan yang simpel tapi nancep banget. Otoritas moral Anda tidak bisa ditukar dengan konsesi tambang. Titik. Aset paling berharga itu nggak ada harganya. Nggak bisa ditukar dengan uang atau konsesi apapun. Dan pembahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan yang bukan lagi buat para elit, tapi buat kita semua, buat Anda. Kalau para penjaga ini ternyata juga perlu dijaga, terus apa peran Anda, peran kita semua, dalam menjaga kompas moral bangsa ini biar tetap lurus? Nah, ini jadi pemikiran buat kita renungkan bareng-bareng.